Sosok ini tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan setiap langkah Iger, merek peralatan outdoor asal Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1989. Tanggung jawabnya di bidang pemasaran membawa Iger mempertahankan eksistensi selama 32 tahun. Berbagai inisiatif telah hadir, salah satunya membangun keterikatan bersama komunitas yang aktif dilakukan. Menurutnya, seorang marketer itu harus bisa menjadi trendmaker untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Mari kita sambut Riyadi Aryaji Suwarno, Marketing General Manager PT Igerindo Multiproduct Industri. I will let you into my secret world. A magical world that's full of imagination. There's only beauty, so you simply cannot look away. Strangers become friends. Sadness turns into joy. There is no hatred, only love. It's the kind of world I want to live in forever. Where some days I can fly and touch the sky. Or on other days, I wake up and feel free. Oceans, villages, even atop mountains. I hope I can still remember how magical this world is after I grow up. I don't know. Can we hold on to hope? My heart is full. Halo Marketeers, selamat menyaksikan sesi saya di Marketeers Express 2022. Salam lestari. Perkenalkan, nama saya Riyadi Suwarno, saya menjabat sebagai Marketing General Manager di PT Igerindo Multiproduct Industri. Kesuksesan Eger saat ini tidak luput dari kerja keras Bapak Roni Lukito, founder dan chairman kami yang merupakan seorang lulusan SMK. Saat itu orang tuanya memiliki toko bahan-bahan baku tas yang ada di kota Bandung. Melihat peluang pada saat itu, ia bertekad untuk memproduksi tasnya sendiri. Bermodalkan dengan 2 mesin jahit, Bapak Roni Lukito yang saat itu masih berusia belasan tahun, memproduksi tasnya sendiri di garasi rumah orang tuanya. Jadi bisa dibilang Bapak Roni Lukito itu adalah startup muda yang berusia belasan tahun pada waktu di masanya. Itulah awal mother brand kami, yaitu Export, yang berdiri sejak tahun 1979. Singkat cerita, pada tahun 1989 lahirlah brand Eger, yang namanya terinspirasi dari Gunung Eger di negara Swiss. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan luar ruang atau outdoor, di mana waktu itu dilihat bahwa yang namanya kegiatan outdoor itu merupakan kegiatan yang memerlukan skill khusus dan belum adanya brand asal Indonesia yang membuat produk dengan kualitas dan material yang baik.
Eiger is not the tallest mountain, but it is one of the most difficult mountain to climb. Itulah yang menjadikan inspirasi kami membuat produk-produk yang berkualitas, tangguh, kuat di segala medan dan cuaca. Berbicara tentang kegiatan luar ruang, tentu banyak macamnya. Lalu mungkin teman-teman juga bertanya, kegiatan outdoor seperti apa sih yang Eiger tekuni? Core positioning kita adalah brand Tropical Adventure, yang artinya Eiger memenuhi kebutuhan kegiatan luar ruang, khususnya di iklim tropis. Positioning ini sudah kami jalani sejak tahun 2015, di mana alam Indonesia menjadi inspirasi utama dalam pembuatan tagline Tropical Adventure. Tuhan sudah berikan alam yang begitu baik untuk Indonesia. Kita punya lebih dari 16.000 pulau, kita juga punya ratusan gunung, kita punya playground yang sangat luas sekali untuk menikmati alam Indonesia. Oleh karena itu, di banyak produk Eiger, banyak tertulis angka 23,5, itu adalah garis lintang selatan dan garis lintang utara untuk area tropis. Setelah 33 tahun berdiri, saat ini Eiger memiliki 7 flagship store yang tersebar di Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, Bali, dan Makassar. Saat ini kami memiliki lebih dari 290 toko offline di Indonesia yang dikelola oleh kami dari pusat maupun teman-teman di authorized reseller yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dan tahun 2022 ini kami berencana akan menambah jaringan distribusi kami, toko offline, menjadi lebih dari 300 toko. Selain toko offline, kami juga memiliki brand.com, yaitu eigeradventure.com, dan tentu saja produk-produk Eiger banyak tersedia di berbagai marketplace. Dengan menyajikan 3 produk kategori utama, yaitu Eiger Mountaineering, Riding, dan Eiger Lifestyle 1989. Melihat tren kegiatan outdoor yang semakin tinggi, di tahun 2021 kami melihat ada beberapa kegiatan outdoor yang menjadi favorit di kalangan konsumen. Yang pertama tentu saja adalah camping. Baik itu camping ceria, camping di campsite, di kaki gunung maupun glamping, kini sedang marak di kalangan para konsumen atau Eigerian. Di Eiger pun penjualan produk berkemah di 3 bulan terakhir meningkat signifikan dan memiliki kontribusi 6% dari total penjualan e-commerce. Aktivitas berikutnya adalah road trip. Kami melihat selama masa pandemi, tren road trip semakin tinggi karena ini menjadi jawaban konsumen ketika ingin berlibur tapi belum berani menggunakan transportasi umum. Jadi biasanya mereka itu menggunakan jalan darat. Berikutnya adalah trail running, atau bahasa anak gunungnya bisa disebut dengan tektok, alias naik gunung tapi tidak menginap atau tidak mendirikan tenda di lokasi. Berikutnya adalah touring. Untuk anak-anak motor, rasanya selalu ada alasan untuk touring atau sebatas Sunmori, Sunday Morning Riding. Konsep touring yang selalu ada di Eiger adalah ride and camp, yaitu berkendara dan juga berkemah. Di mana pada saat riders pergi touring, berhenti di satu lokasi dan buka tenda untuk berkemah. Lalu berikutnya adalah kegiatan hiking. Pastinya, salah satu kegiatan favorit konsumen Eiger adalah hiking atau mendaki. Menurut tim ahli kami, tim IS, yaitu Eiger Adventure Service Team, lonjakan pendaki sempat terjadi di bulan Juli sampai bulan Agustus 2021, di mana banyak pendaki yang baru mulai mencoba. Disinilah salah satu tugas tanggung jawab kami bersama tim ahli untuk terus mengedukasi para pendaki agar mendaki menjadi lebih aman dan lebih nyaman.
Survei juga membuktikan, majalah Forbes waktu itu sempat memposting bahwa 48% kegiatan outdoor itu justru dimulai pada saat pandemi. Karena pada saat pandemi, untuk kita berkegiatan indoor rasanya juga lebih berisiko. Dan kegiatan yang paling aman dan paling sehat dilakukan adalah berkegiatan luar ruang. Kami juga melakukan survei internal di mana sebanyak 49,8 customer kami mengaku lebih sering melakukan kegiatan outdoor justru setelah adanya pandemi ini. Lalu di Amerika juga disebutkan bahwa 53% anak-anak usia lebih dari 6 tahun lebih sering berpergian bersama orang tuanya untuk menikmati kegiatan alam. Lalu untuk bisa tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan konsumen, upaya know your customer atau mengetahui siapa konsumen kami sebenarnya menjadi fokus utama kami. Berbagai cara dilakukan, khususnya supaya kami bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman komunitas dan kami melakukan berbagai macam riset. Setelah melewati berbagai riset, kami menemukan ada 4 persona agrarian atau persona konsumen kami. Yang pertama adalah outdoor adopter. Outdoor adopter adalah mereka yang ingin gaya anak gunung atau bergaya ala anak motor, tapi sebenarnya nggak terlalu hardcore. Yang penting fashion. Yang kedua adalah outleisure. Tipe konsumen ini adalah konsumen yang general, yang melakukan kegiatan outdoor karena sedang tren atau sebatas berlibur untuk menikmati alam. Contohnya pergi hiking ke Dago di kota Bandung atau ke Curug di Sentul karena banyak influencer yang pergi ke sana. Biasanya kalau teman-teman yang melakukan kegiatan ini tidak melakukan kegiatannya setiap minggu atau tidak rutin. Lalu berikutnya adalah aspirasional. Ini adalah tipe konsumen yang udah mulai serius dan mulai ketagihan, seneng dengan kegiatan outdoor. Dibuktikan dengan mereka itu biasanya ikut ke komunitas tertentu atau ikut pendidikan dasar. Lalu berikutnya adalah devotee. Ini adalah tipe yang paling serius. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan kegiatan outdoor menjadi pilihannya dan menjadi bagian hidup dan menjadi mata pencaharian untuk mereka. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya Eiger bisa tetap bertahan di zaman yang sudah berubah dengan kebiasaan konsumen yang terus-terusan berubah? Yang pertama adalah customer centric. Kami akan terus berupaya untuk bisa lebih kenal lagi dengan para konsumen. Kita juga punya different approach untuk masing-masing persona. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi wants-nya, needs-nya, demand-nya, bahkan kesulitan, problem mereka, dan selalu fokus memberikan pengalaman yang tidak terlupakan untuk para konsumen. Dibuktikan dengan kami memproduksi berbagai macam produk untuk berbagai macam kegiatan untuk masing-masing persona konsumen kami. Jadi sebelum kami melakukan membuatkan satu produk, kami juga melakukan riset apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk menjawab aktivitas mereka di lapangan. Yang kedua adalah HX atau Human Experience. Kami berharap para Eggerian, konsumen Eiger dapat pengalaman yang lebih ketika berbelanja di toko kami ataupun berbelanja di online. Tidak hanya untuk konsumen juga, tapi juga para blessing leader. Ini adalah sebutan untuk karyawan kami. Dan berharap teman-teman juga selalu mendapatkan pengalaman baru untuk tumbuh dan berkembang bersama. Berikutnya strateginya adalah inclusivity, yaitu kami melibatkan berbagai macam elemen masyarakat, khususnya konsumen, dalam perkembangan Eiger.
Kami juga melakukan berbagai kolaborasi dengan beberapa brand dan komunitas. Seperti kemarin juga kami melakukan kolaborasi dengan brand motor internasional yaitu Royal Enfield. Dan kami melakukan beberapa kolaborasi event dengan teman-teman komunitas. Lalu strategi berikutnya adalah sustainability. Sustainability ini merupakan bagian dari misi perusahaan kami. Sudah sejak tahun lalu kami mengeluarkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan kami akan lebih berkomitmen lagi untuk menjaga bumi demi generasi nantinya. Terakhir, last but not least, bagaimanapun kondisi yang terjadi di depan, Eger akan terus mengajak teman-teman semua untuk menjadi bagian dari perjalanan menjelajah alam tropis Indonesia. Salam lestari!